Oke, saat ini dalam jajaran Angkatan Laut sendiri ada sosok yang telah lama berdiam di tingkatan lebih tinggi dari seorang admiral. Dia adalah Kong. Orang yang memiliki fisik terlihat begitu kuat dan mempunyai bekas sayatan lebih banyak daripada Garp ataupun Sengoku. Nah, di era sekarang ini setelah tahta kepemimpinan Fleet Admiral Angkatan Laut dipegang oleh Sakazuki no Akainu, Kong ini harusnya tetap ada dalam posisinya sendiri. Dia bahkan nih jika dipikir-pikirin itu sudah puluhan tahun menempati posisinya itu. Apakah mungkin nih Kong ini sendiri meskipun sudah bukan Fleet Admiral tetapi posisinya masih setara seorang laksamana tertinggi Angkatan Laut, atau dia malah di atas para panglima itu? Nah, satu hal yang paling menarik dari Kong itu adalah teori-teori liar saat itu nih, jika Kong ini memiliki hubungan dengan Monkey D. Garp sendiri. Nah, kala itu memang sempat ramai teori-teori hal itu, dan memang sepertinya akan ada kemungkinan kecil benar nih, apa Kong ini adalah saudara dari Garp atau dia itu sebenarnya juga memiliki nama depan seperti Monkey. Nah, selain itu nih, dia juga digembar-gemborkan masuk ke dalam bagian dari SWORD Organization yang misterius dan samar itu. Angkatan Laut yang sepertinya masih berisikan orang-orang yang benar-benar memiliki true justice nih. Oke, kita mulai pembahasannya. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam teori perihal sang Fleet Admiral Kong dengan berbagai macam kemisteriusannya yang selalu dikaitkan dengan Monkey D. Garp. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official di RTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, Fleet Admiral Kong namanya legendaris untuk Angkatan Laut. Satu di antara banyaknya para petinggi marin nih, Kong ini tetap menjadi karakter yang disegani hingga saat ini. Sejujurnya nih, info mengenai Kong sendiri itu kebanyakan hanya berandaskan teori. Ini didasari karena minimnya dia dimunculkan dalam kisah One Piece. Kemunculannya biasanya cuma diperlihatkan bersamaan Sengoku atau bahkan Garp. Bahkan kemunculan selanjutnya dia adalah ketika pasca perang puncak Marineford kala itu untuk mendengarkan keinginan Garp untuk mengundurkan diri sebagai Vice Admiral. Bahkan ini pun nih juga bersamaan sebelumnya ia mendengarkan dan menjadi penasihat ketika Sengoku juga mundur dari tahtanya sebagai laksamana tertinggi. Nah, dari sini sepertinya Kong ini pangkatnya lebih tinggi daripada Fleet Admiral sekaligus nih, karena ada beberapa hal dia selalu menjadi orang yang menjadi memutuskan apakah seseorang laksamana Angkatan Laut itu Admiral atau Vice Admiral akan mengundurkan diri dari posisinya. Latar belakang Kong ini sebenarnya memang tidak ada diperlihatkan secara detail nih. Para fans hanya menerka-nerka kala itu karena dibandingkan Garp dan juga Sengoku, Kong ini memiliki terlihat lebih tua dari mereka berdua. Jadi banyak menganggap Kong sudah seperti kakak bagi Garp dan juga kakak dari Sengoku. Lalu pertanyaan sekarang, apa sih teori-teori liar tentang Kong sendiri yang sudah ramai muncul di kalangan para fans? Apakah dia adalah pengguna haki terkuat? Oke, pertama, teorinya adalah hubungannya dengan Monkey dan Zoan. Nah, banyak para fans yang menghubung-hubungkan nih karena namanya adalah Kong dan itu mungkin definisi lain dari perpanjangan Sun Wukong. Jadi banyak menganggap dia Kong juga memiliki kemampuan yang bersumber dari mythical Zoan, Sun Wukong dari segala Raja Kera. Dari asal-usul teori inilah muncul kala itu bahwa Kong itu sebenarnya masih memiliki hubungan dengan Garp, Dragon, dan juga Luffy. Kenapa? Keluarga Garp itu selalu memiliki hubungan dengan kera atau monyet, bahkan Luffy sendiri nih adalah representasi dari Monkey. Perubahan terbaru dalam mode Nika itu ataupun kekuatan tertingginya Bajrangan itu adalah perubahan dari kekuatan mitologi kera Hanuman. Dan Kong dikatakan masuk dalam bagian itu karena dia kemungkinan pengguna buah iblis raja para kera King Kong atau Sun Wukong tadi. Nah, yang menarik kala itu adalah bahwa Sun Wukong atau Monkey King itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa kuat dan kepintarannya di atas rata-rata. Dan ini bisa terlihat jelas saat itu dengan kasus contohnya adalah Sarutobi Hiruzen nih, dengan kera andalannya itu. Dan itulah yang mendasari nih jika ia itu sangat pantas menduduki posisinya sampai sekarang ini yang tak tergantikan sebagai Commander in Chief pemerintahan dunia atau sebagai panglima tertinggi lah intinya. Hubungannya dengan Monkey dan banyak yang bilang ia berhubungan dengan Garp itu sendiri, para fans sempat mengaitkan jika dia adalah kakak Garp atau bahkan saudari jauh dari Garp itu sendiri. Jika kita lihat beberapa penampilannya, dia memang terlihat begitu akrab dan hangat dengan Garp sendiri, layaknya seorang saudara. Bahkan orang inilah yang berkali-kali meminta Garp untuk menjadi seorang admiral dan selalu Garp tolak.
karena saat itu Garp juga seperti yang kita bilang tadi tidak ingin menjadi bawahan dari Tenryubito. Nah, sampai sekarang Kong ini tentu mengerti tentang perasaan Garp sendiri dan alasan-alasan tersebut. Dari sini saja kita sudah berpikiran nih, jika Kong ini bukanlah penganut sistem absolute justice, namun dia penganut sistem true justice, sama halnya Garp atau bahkan Sengoku Aokiji. Nah, teori yang kedua nih, dia itu dianggap sebagai dalang atau perantara dari Sword Army. Nah, lagi-lagi nih kita ngebahas tentang Sword Organization, kelompok yang masih sama dan sebenarnya diisi oleh angkatan laut yang memiliki ideologi true justice-nya itu. Koby dan X-Drake adalah bagian tersebut. Namun tentunya kedua marinir muda itu diperintahkan oleh seseorang yang pangkatnya lebih tinggi dari mereka. Nah, kemarin kita telah membahasnya juga bahwa orang-orang itu adalah Sengoku, Garp, Aokiji, Fujitora, atau bahkan Smoker dalam pihak angkatan laut. Namun Sword sendiri pastinya memiliki seseorang atau perantara yang aksinya minim ditampilkan, tetapi dia sebenarnya adalah otak yang menjalankan agar Sword itu masih tetap aman dan tentunya berjalan dengan sangat-sangat rapi. Dan orang yang dianggap mampu dan bisa melakukan itu adalah seorang perantara, dan Kong adalah salah satu opsinya. Mungkin di posisinya yang sekarang itu dia rasa adalah hal yang sangat pas dan strategis untuk membantu suatu organisasi itu tetap ada. Sama seperti yang kita bilang tadi bahwa rasa keadilan Kong itu begitu baik dan true justice, ini sama dengan apa yang diyakini oleh para orang-orang SWAT tersebut. Nah, sekarang dari dua teori yang beredar sekarang ini nih, apakah benar jika Kong itu lebih kuat daripada Sengoku dan juga Garp? Karena ia sudah menjadi panglima sejak kira Sengoku dan Garp nih masih admiral dan vice admiral. Ia hidup di tengah jayanya bajak laut ganas kala itu seperti Rock, Roger, Shiki, Shirohige, bahkan ia tetap bertahan di dunia baru. Nah, dengan kata lain, Garp, Sengoku dan juga Kong itu sama-sama melewati berbagai masa nih. Tetapi untuk Kong mungkin sedikit lebih berbeda. Tahu kan, jika dibandingkan keduanya kondisi fisik Kong itu terlihat lebih kuat, dan dia juga memiliki banyak luka di bagian wajahnya. Ini kemungkinan kemampuan fisiknya pun jauh melampaui Garp dan juga Sengoku. Nah, jika kalian amati lebih detail lagi nih, juga ini sangat mirip seperti apa keluarga Garp yang selalu memiliki tanda goresan di sebelah mata kirinya. Baik Garp, Dragon, keduanya juga memiliki hal itu. Tetapi untuk Kong, dia itu lebih banyak tanda goresan tersebut. Ya, kalian juga bisa menerka-nerka lah, jika seseorang memiliki luka fisik lebih banyak, artinya pengalaman dan rasa sakit yang ia alami juga jauh lebih banyak pula. Tapi sekarang ini nih, apakah Kong ini juga dikenal sebagai orang yang memiliki haki tertinggi seperti yang dimiliki Garp dan juga Sengoku? Who knows. Tapi jika kita lihat itu adalah seorang panglima, bahkan di era bajak laut Rock, itu memang seharusnya dia bisa dan dia harusnya lebih istimewa dari itu. Nah, tipikal orang seperti Sangsla, dia jarang tampil tetapi kemunculannya adalah di saat hal penting jika terjadi sesuatu yang genting. Nah, kami sendiri juga sangat yakin nih jika Kong nantinya akan memainkan peran yang sangat krusial dalam kisah One Piece sendiri. Apalagi jika itu sudah berhubungan dengan konflik angkatan laut, pemerintahan dunia, atau bahkan pecahnya peristiwa besar yang diramalkan oleh Shirohige kala itu. Nah, jadi inilah kisah yang kita dapatkan nih dari kisah panglima tertinggi yang sangat misterius itu yang masih bertahan sampai detik ini, Kong. Gimana menurut kalian? So guys, setelah tadi pembahasan kita mengenai Fleet Admiral Kong yang misterius itu serta hubungannya dengan Monkey D. Garp, Dragon, dan juga Luffy. Apakah dia bagian dari orang-orang berinisial nama tengah D itu? Who knows? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten LDR TV and we'll be come back.